Selamat hari Minggu, Pak Kapus. Gimana rasanya punya signal di Puskesmas Batang 2? Kami Batang 2 sangat bersyukur. Signalnya lancar enggak? Bagus sekali, Bu, bagus. Berapa kecepatannya? 98, Bu, hampir 100 Mbps. 98 Mbps. Jadi di Batang 2 sama sekali tidak ada signal? Ya, tidak ada signal sampai saat ini. Berarti kalau ada apa-apa, mau telepon, mau apa dari Batang 2 bagaimana? Ya, kami mencari masyarakat yang punya usaha dengan menggunakan Starlink. Kita punya SMA nggak ya di Batang 2? Untuk sekolah SMA itu ada di Batang 2, Ibu, tapi aksesnya internet nggak punya. Oh, nanti dipasangkan. Nanti kita pasangkan juga akses internet di SMA Batang 2 ya. Nanti sekarang Bapak udah bisa pelaporan, Zoom, koordinasi ya. Nanti akan diatur juga oleh Telkomsat cara menjual vouchernya. Jadi buat masyarakat yang butuh menggunakan akses internet, bisa dijual voucher 5.000 per jam ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar Bapak bisa mandiri, supaya bulanannya Bapak bisa bayar pakai uang voucher. Nanti Bapak uji coba pemakaian berapa banyak sampai dia macet untuk kita tahu apakah kapasitasnya bagus, karena bervariasi. Kemarin kita pasang di Halbat sampai 138 Mbps. Kenapa di Batang 2 cuma 98 Mbps ya? Nah, itu variatif sih, Bu, bisa sampai di atas 100 kok. Bergantung kadang ke cuaca juga yang ada di langit. Oh ya, emang cuacanya lagi ekstrim buruk sekarang. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik dari Telkomsat, sangat gercep. Simsalabim 9 titik selesai. Saat ini apakah sudah ada transportasi laut rutin ke Batang 2? 2 minggu 1 kali. Kenapa tidak bisa setiap minggu ya? Saya juga butuh solusi transportasi rutin ke Batang 2. Saat ini apakah sudah ada transportasi laut rutin ke Batang 2? Oh, jadi 1 minggu ada 2 minggu 1 kali. Kenapa tidak bisa setiap minggu ya? Jadi setiap minggu ada alternatif pelayanan dari Batang 2 bisa ke Ternate ya. Berarti seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kalau digabung semua? Digabung semua berarti 8 kali. Iya, berarti seminggu 2 kali. Dari kami 2 kali. Berapa jam ke Batang 2? Hah? Oh, 1 hari 1 malam? Iya, apakah ada alternatif lain supaya ekonomi Batang 2 mereka sudah tidak punya signal, keluarnya seminggu 2 kali? Rencana pengembangan pelabuhan Batang 2 itu sendiri bertujuan supaya kapal besar yang dari Ternate menuju Bitung itu bisa singgah di Batang 2. Jadi yang pertama itu subsidi bisa hilang, kemudian kapal ke Bitung itu kan sebenarnya setiap hari, Bu. Tapi dia tidak mampir karena ukuran kapal yang besar sehingga dia tidak bisa sandar di pelabuhan Batang 2. Solusi yang paling terdekat yaitu mengembangkan pelabuhan Batang 2 sehingga kapal besar bisa sandar. Jadi orang Batang 2 itu kalau dia mau ke Ternate bisa setiap hari karena kapal Bitung Ternate itu crossing, Bu. Okay. Cuma kendala di situ aset pelabuhan penyeberangan Batang 2 itu milik Kota Ternate. Jadi kalau mau dikembangkan berarti asetnya minta dihibahkan? Diserahkan ke Kementerian Perhubungan, bisa mengalokasikan anggaran untuk perkiraan alokasi anggarannya butuh berapa? 1 tahun anggaran saja, Bu, karena kondisi sekitar berapa angkanya? Kalau itu harus dihitung. Kalau mekanisme Pemda menyerahkan aset, terima aset lah ke pemerintah pusat ini butuh waktu juga untuk proses serah terima. Kenapa nggak pakai bantuan teknis? Jadi pemerintah daerah hanya menyampaikan surat pernyataan. Pemerintah pusat akan hadir karena itu adalah kewajiban dari pemerintah pusat untuk hadir memberikan pelayanan. Apakah harus dikembangkan? Itu adalah satu alternatif. Alternatif lain, kapal besar kan bisa ke sana juga, Lego jangkar, anchoring, bisa dengan bantuan kapal rede untuk membantu turun naik penumpang. Jadi bisa dengan solusi dengan opsi itu tanpa harus serahkan ke pusat kemudian nanti selesai diserahkan kembali ke daerah. Ini saya kira terlalu mubazir. Jadi dengan mekanisme bantuan teknis saja pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk nanti menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Itu mungkin solusi yang saya tawarkan seperti itu, Bu. Ada pola pembiayaan satu lagi melalui DAK, Bu. Jadi Pemdanya yang Ternate itu mengusulkan. Jadi, berarti dari Pemkotnya. Tapi yang menentukan lokpri itu antara Kemendagri sama Bappenas. Kalau kami dari teknis nanti melihat spek-speknya aja, mencuri speknya langsung bisa disetujui sama Bappenas sama Kemendagri, Bu, bisa. Terima kasih Pak waktunya, usulannya dan semua masukannya, dan mohon kerjasamanya ke depan. Jadi semua curhatan adik-adik yang mau dicurhat,
Giliran curhat ya. Di bulan April ini SMA, SMK, SD negeri sudah gratis. Jadi tidak perlu lagi bayar uang komite ya, karena sudah gratis. Tetapi gratis saja tidak cukup, harus berkualitas. Berkualitas pun tidak cukup. Ilmu yang dipelajari di SMA ini harus nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh marketplace. Begitupun dengan prodi yang ada di S1 universitas, ketika selesai bisa siap kerja. Jangan selesai S1 kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan karena skill yang dipelajari sudah tidak dibutuhkan lagi oleh marketplace. Oleh karena itu, kualitas pendidikannya harus nyambung dengan yang dibutuhkan oleh marketplace saat ini. Tapi pesan saya, ketika kalian tidak bisa merubah kurikulum, ketika kalian tidak bisa merubah sekolah dalam waktu cepat, gunakan ekstra waktu kalian ketika pulang untuk belajar. Banyak hal yang kalian bisa belajar di sana. Ya. Oh, berarti bisa masuk itu yang dapat makan itu loh? Bisa. Ini Pak Sekjen dari Kementerian Sosial. Nanti anak yang di sini mau masuk sekolah rakyat. Anaknya mana? Tadinya kelas berapa? Kelas 6? Ya. Oh, masuk SMP. Mbak ya sekalian tuh nanti masuk dua-duanya. Dan omong, nanti tiap hari boleh dikunjungin sama mamanya. Makan dikasih sama Pak Presiden. Seragamnya saya setuju. Ya kan? Tempat tinggalnya enak, dan kawan-kawan. Aman Bu, selalu aman. Ya toh, supaya hari jadi orang-orang lima kayak beliau. Tiap hari boleh dijenguk. Udah Ibu tidak usah ngeluarin uang, Rp0 dibayar semua sama Pak Presiden. Nanti bulan 7 sudah bisa sekolah. Jadi bulan 7 udah bisa mulai. Bulan 7 ini udah mulai SMA-nya di Sofivi sini. Ini rumahnya. Bisa jalan atau harus kursi roda? Jalan. Sekarang sekolah di mana SMP kemarin? Jalan kaki kah? Ada yang antar pakai motor? Pakai motor. Dikasih namanya sama ya, makan dikasih, seragam dikasih, buku dikasih, semua yang dikasih. Habis. Waktunya dia ini. Sekarang kan dia sudah gedang, bisa tinggalnya di sana. Nanti ada dokter, ada tenaga medis. Malah kalau Ibu di sini kan malah bingung kalau malam gitu. Di sana dijaga. Ada wali asramanya, ada wali asuhnya. Ya, satu wali asuh itu pegang 10 anak. Wali asrama itu yang setiap hari jaga mereka di asrama. Jadi tinggalnya juga ikut di asrama. Itu semua dipantau. Ya, kemudian ada perawat, ada kemudian dokter jaga juga ada untuk memastikan itu semua. Ini cucu. Oh, ini cucu saya. Oh, yang masuk sekolah yang mana? Yang ini. Umur berapa? 12. Oh, mau SMP kelas 1 ya? Belum, ini baru di Iya, mau iya. Ini tanahnya dulu, tanahnya juga bukan punya nenek toh? Numpang saja. Dan nenek kerja apa? Ada kerja? Saya kerja ester mantu. Oh. Dulu lihat cucu. Siapa yang kasih doi buat makan? Ya, anak ini kalau Don datang kemari kasih doi 50. Ini beli beras dengan apa? Oh, berarti bisa masuk itu yang dapat makan itu loh? Bisa. Tapi memang udah PKH kayaknya, udah dapat. Belum. Oh, belum. Nah, masukin ya. Objektif dari pemerintahan saya dan Pak Wagub adalah melakukan good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka.